Saya ini harus bekerja 2 layar baru nyaman ya. Baik, minggu lalu kita membahas bagaimana solusi getaran paksa, gitu ya. Getaran paksa adalah getaran yang ada pemaksa, gaya dari luar ya, ada gaya dari luar gitu ya. Jadi persamaannya itu di samping persamaan getaran bebas, gitu, ditambah CX dot ditambah KX gitu ya. Ini di sini ada sama dengan F0 ya, F0 sin omega T atau cos omega T gitu ya. Ya. Nah, di sini ini disebut dengan gaya pemaksa gitu ya, gaya pemaksa. Sehingga dipaksa dia bergetar. Nah, gaya pemaksa di sini ada frekuensi pemaksa ya. Nah, di sini nanti ada frekuensi natural gitu ya. Nah, jadi persamaan getaran paksa itu bedanya hanya di ada gaya pemaksa gitu ya. Gaya pemaksanya ini bisa gaya pemaksanya menyebabkan delta statik gitu, artinya di sini hanya ada F0, tidak ada sinusoidalnya gitu. Ya, tapi pada umumnya adalah gaya pemaksa itu berupa gaya yang berosilasi gitu, gaya yang bolak-balik gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Solusi dari persamaan ini gitu ya, solusi dari persamaan ini persamaan getaran paksanya gitu ya. Nah, solusinya hanya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah solusi transient, yang kedua solusi steady state. Nah, solusi transient ini sama dengan solusi getaran bebas gitu ya. Jadi sama dengan solusi getaran bebas gitu ya. Karena di sini pada solusi transient hanya ada omega n gitu ya. Hanya ada omega n dan t. Jadi ini solusinya adalah ini ya, E pangkat ya. E pangkat minus zeta omega n t gitu ya. Di sini ya A cos omega dt tambah B sin omega dt gitu ya. Ini ada solusi transient. Nah, solusi yang lainnya adalah solusi steady state ya. Solusi steady state itu hanya berupa di sini apa namanya x steady state gitu ya. Fungsi t sama dengan ya ini bisa x itu bisa theta begini gitu ya. Sin gitu ya, omega t min sudut fasa gitu ya. Atau cos ya, cos omega t min sudut fasa. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau solusi total adalah solusi transient ditambah solusi steady state gitu ya. Nah, kita fokus nah kalau ini adalah solusi transient artinya dia solusi getaran bebasnya ya, ada pengurangan di sini sehingga kalau dibuat grafiknya begini ya. Apa namanya? Ini solusi transientnya begitu ya. Nah, solusi steady state-nya dia adalah apa namanya, mulai dari ini misalkan transient dari sini, steady state-nya begini, datar. Nah, dari transient dari 0 ke sini, solusi totalnya ini, yang putus-putus ini ya. Nah, gitu. Nah, ini putus-putus ini adalah kenapa dia dari 0 sampai steady state, ini steady state-nya karena ini ada pengurangan oleh ini, oleh solusi atau respon apa namanya, respon transientnya. Ini responnya ini ya. Awalnya kalau steady state kan puncaknya sekian gitu ya, karena udah dikurangi ini menjadi ini gitu ya. Udah dikurangi sekian, sisanya ini. Nanti dikurangi kecil lagi, sisanya ini. Dikurangi 0, sisanya ini. Nah, menjadi transient. Jadi grafiknya nanti begini dia. Ya. Jadi grafik totalnya begini. Jadi ini dari 0, kemudian total, kemudian pada transient, pada steady state dia akan amplitudenya akan stabil, gitu ya. Amplitudenya akan stabil. Itu sehingga solusi kita akan fokus ke solusi steady state. Kita kemarin sudah kita bahas solusi steady state itu hanya ada 3 hal yang perlu dihafalkan, gitu ya. Ada 3 hal yang perlu dihafalkan. Yang pertama adalah persamaannya, gitu ya. Ini persamaannya. Kemudian komponen persamaannya itu terdiri dari amplitude dan sudut fase, gitu ya. Amplitude dan sudut fase. Karena ini adalah frekuensi pemaksa ya. Frekuensi pemaksa ini diberikan. Kalau nggak ada frekuensi pemaksa ya tidak ada solusi steady state, gitu ya. Tidak ada solusi steady state. Jadi yang pertama adalah amplitude dan yang kedua adalah sudut fase.
Amplitude didefinisikan sebagai besarnya gaya pemaksa dibagi dengan akar K min M omega kuadrat dikuadratkan plus C omega dikuadratkan. Nah, kemudian sudut fasa sama dengan tangan pangkat minus 1 atau inverse tangan dari C omega dibagi K min M omega kuadrat. Atau tangan dari sudut fasa itu sama dengan C omega dibagi K min M omega kuadrat. Kalau sudut fasanya ya ini harus begini ya, tangan pangkat minus 1 kalau atau arcus tangan ya, arcus tangan gitu ya. Arcus tangan dari ini nilai dari C omega dibagi K min M omega kuadrat ini. Nah, apa namanya kalau ingin mendapatkan sudutnya. Kalau ini adalah bukan persamaan sudut tapi persamaan tangannya. Nah, cara mendapatkan ini ada 3 metode standar, kemudian metode bilangan kompleks dan metode vektor. Nah, kemarin sudah kita bahas di metode standar ini. Saya tidak akan membahas metode yang lain, ini tidak kita bahas karena hasilnya sama. Hanya ada kita mengenal nih bilangan kompleks ya, bilangan kompleks E pangkat I theta gitu ya. Di sini, sedangkan ini ada kurva apa namanya? Ini vektor gitu, sehingga di sini ini A tambah B itu sama dengan C gitu. Jadi vektor sini ini B ke sini tapi C. Nanti kalau semua dalam apa namanya dalam persamaan getaran itulah semua adalah vektor karena semua gaya. Gitu. Jadi M X dot ini adalah gaya, C X dot ini adalah gaya, K kali X ini adalah gaya, kemudian F0 ya sin omega T ini juga gaya. Karena semua gaya maka bisa digambarkan vektornya. Misalkan ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Ya, maka A tambah B tambah C ya hasilnya ini gitu ya. Ini resultannya ya. Sama dengan ini. Nah, ini yang menggunakan vektor. Tapi tidak kita bahas dalam pertemuan ini ya. Dalam kuliah getaran ini vektor ini tidak kita gunakan. Nah, kemarin bagaimana mencari solusi steady state sudah kita buktikan bahwa dengan cara standar kita peroleh bahwa ini ya. Jadi amplitudenya simbolnya X seperti X rata-rata gitu ya. Bisa juga nanti begini kalau dia persamaannya apa namanya koordinat sudut dia begini theta rata-rata gitu ya. Ini X rata-rata atau ini disebut amplitude ya. Amplitude. Nah, kalau ini amplitude sudut, ya ini amplitude jarak atau translasi, ya. Ini amplitude. Nah, amplitude adalah simpangan terbesar, gitu, simpangan terbesar dari suatu gerak gitu ya, suatu gerak bolak-balik, gitu. Nah, amplitude inilah simpangan terbesarnya. Ya. Nah, sedangkan ini tangan C omega dibagi K min omega kuadrat. Ini dua yang perlu Anda hafalkan gitu ya. Di persamaan ini yang perlu Anda hafalkan. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut pada kemarin sudah sampai contoh soal ya. Contoh soal sudah kita bahas. Ini contoh soal ini sama seperti contoh soal yang ada di buku ya. Yang ada di buku di sini mencari respons steady state gitu ya. Nah, di sini yang perlu diubah adalah RPM-nya diubah menjadi RPS dan kemudian dijadikan rad per sekon. Gitu ya. Yang lainnya sudah semua meter, sudah ini meter kilogram. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, dengan demikian karena tidak ada C maka sudut sudut fasenya 0. Sehingga dengan demikian responnya menjadi ini ya. Respon steady state ya. Theta fungsi T sama dengan ini adalah theta begini ya, sin ya sini omeganya 105 atau 104,7 ya, omega T. Nah di sini dikurangi theta ininya 0 gitu ya, karena ini 0 maka di sini ini saja sin ya, omega T, omeganya adalah 105. Ini yang kemarin kita bahas. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsinya itu adalah bukan fungsi sin gitu ya.
tapi fungsi cos. Fungsi gaya pemaksanya itu fungsi cos. Ini nggak masalah karena sebenarnya ya fungsi sin dan cos adalah fungsi yang sama. Ini adalah fungsi sin begini grafiknya gitu ya. Kemudian kalau ini kita perpanjang begini. Nah, kalau kita pindah garisnya ini, kita pindah ke geser sekian, ini 90 derajat atau pi per 2, maka ini adalah fungsi cos. Ya, sampai di sini dia fungsi cos. Sehingga fungsi sin dan fungsi cos itu sama, hanya berbeda pi per 2 gitu ya, pi per 2. Artinya kalau pi per 2-nya ini atau kita geser garis sumbunya ini ke kanan, jadi sin itu sama dengan cos. Atau cos itu kalau kita geser ke kiri, gitu ya, cos itu kita geser ke kiri, ya hasilnya sin, gitu ya, hasilnya sin. Artinya begini, sin ya kalau kita tambah pi per 2, artinya sin kita dahului pi per 2, maka dia menjadi fungsi cos. Ini fungsi cos. Kalau cos atau kita geser ke kiri, kalau cos itu dikurangi pi per 2, hasilnya sin. Gitu ya. Jadi kalau cos ini omega T dikurangi pi per 2, nah ini hasilnya sin. Ya. Sin omega T. Kalau sin omega T ditambah pi per 2, hasilnya cos. Ya, seperti itu. Sehingga kalau begitu, untuk respon steady state, kalau dia fungsi cos, maka itu sama dengan ya persamaan menjadi amplitude cos omega T min C. Sama, gitu ya. Karena ini sin omega tambah P ini adalah sama dengan cos omega T, gitu ya. Nah, kesimpulan kemarin sudah kita bacakan, kita sudah dapatkan, yaitu jika gaya eksitasinya ya sama dengan F0 sin omega T, maka responnya adalah ya amplitude sin omega T dikurangi C. Jika sini cos, maka responnya juga cos ya untuk persamaan ini. Itu saya kira pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada notasi tak berdimensi untuk memudahkan apa namanya dalam menyelesaikan persamaan-persamaan getaran ke depan gitu ya. Nah, mungkin minggu depan kita sudah membahas tentang apa namanya transmissibilitas, itu artinya pondasi yang bergerak. Nanti dengan respon apa namanya dengan notasi tak berdimensi ini menjadi penting gitu ya. Baik, sudah kita ketahui minggu lalu bahwa simpangan atau amplitude suatu respon steady state suatu getaran paksa adalah F0 dibagi akar K min omega kuadrat dikuadratkan ditambah C omega kuadrat. Nah, kalau masing-masing fraksi ini atau pemilang dan penyebut itu dibagi dengan K gitu ya, atau sama-sama dikalikan dengan seperti K, maka kita akan peroleh F0 dibagi K itu sama dengan K dibagi K menjadi 1, M dibagi K omega kuadrat ya dikuadratkan. Kalau K ini masuk ke akar kan jadi kuadrat ya, jadi kuadrat. Tentu ini karena ini kuadrat ya ini K ini kan K yang di sini K kuadrat. Ini C omega juga K ini adalah K kuadrat. Nah, kalau begitu maka kita akan peroleh di sini F0 dibagi K atasnya, bawahnya ini menjadi 1 ya. Kemudian M dibagi K ini adalah 1/, omega N kuadrat karena K per M itu sama dengan omega N kuadrat. Kalau M dibagi K sama dengan 1/, omega N kuadrat. Sehingga di sini kalau ini 1/, omega N kuadrat, berarti kan omega dibagi omega N kuadrat. Jadi omega dibagi omega N kuadrat, gitu ya. Omega kuadrat dibagi omega N kuadrat, atau omega dibagi omega N dikuadratkan. Kemudian kita tahu C per K, ya C per K itu kan sama dengan C dibagi CR, gitu ya, dikalikan dengan CR dibagi K, gitu ya. Nah, kita ketahui C dibagi CCR itu adalah zeta, gitu ya. Kemudian CCR itu sama dengan 2M omega M atau 2 akar KM ya, 2M omega N gitu ya, atau sama dengan 2 akar KM gitu ya. Jadi kalau begitu di sini C dibagi K itu menjadi
2 zeta gitu ya. Di sini apa namanya, M omega N itu kan sama dengan ini ya, M kali omega N kali apa namanya, K per M gitu ya, akar K per M gitu ya. Nah, berarti kalau ini masuk berarti kan kali M-nya dimasukkan M kuadrat gitu ya. M kuadrat per M kali K gitu ya. Nah, M kuadrat per M itu kan hasilnya adalah MK gitu. Ya, KM gitu, akar KM. Jadi 2 akar KM gitu ya. Nah, kemudian di sini apa namanya, kalau 2 akar KM, 2 zeta, kemudian sini ada omega gitu ya. Di sini dibagi K ya, dibagi K berarti kan dibagi K kuadrat ini ya, M kuadrat K kuadrat berarti kan sini omega N gitu ya. Nah, 2 zeta omega dibagi omega N. Nah, ini kalau ini kuadrat menjadi C per K kuadrat, menjadi di sini C per K omega kuadrat menjadi 2 zeta omega dibagi omega N kuadrat gitu ya. Nah, bisa juga Anda mencari C per K omega ini diperoleh dari ini ya. C itu adalah 2 zeta ya, karena C adalah 2 zeta akar KM gitu ya, 2 zeta akar KM ya, kali omega dibagi K, K ini masuk ke sini ya, kan berarti hilang ya, kuadrat ini K-nya hilang, kemudian M dibagi K, M dibagi A, M dibagi K itu sama dengan seper omega N gitu ya, seper omega N. Oke, itu maka definisi selanjutnya kalau kita misalkan omega dibagi omega N itu adalah R atau rasio frekuensi, maka kita akan mendapatkan apa namanya, simpangan tadi atau amplitudo tadi ya. Jadi amplitudo ini kan sama dengan gitu ya. Sini adalah F0 dibagi K gitu ya. Nah, sini akar 1 min R kuadrat dikuadratkan ya, ditambah 2 zeta R dikuadratkan gitu ya. Atau dibalik menjadi yang di kotak ini ya. Jadi kalau kita bagi F0 per K, sisi kanannya, maka sisi kiri juga dibagi F0 per K. Itu sama dengan K kali simpangan maksimum atau amplitudo dibagi F0. Nah, yang ini disebut dengan magnification factor. Gitu. Atau sering juga disebut dengan apa namanya, amplitudo dibagi delta statik gitu ya. Delta statik, amplitudo dibagi delta statik itu adalah atau frekuensi statik gitu ya, frekuensi statik. Kemudian yang di sini 1 dibagi ya akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Yang di sini disebut dengan persamaan faktor perbesaran atau magnification factor. Dengan cara yang sama, tangen si ini bisa dicari menjadi 2 zeta R dibagi akar 1 min R kuadrat. Karena di C omega ini dibagi K, sini 2 zeta R, sini 1 min M dibagi K kan berarti omega apa namanya, seper omega kuadrat. Berarti omega dibagi seper omega N kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, jadi dengan demikian persamaannya menjadi sederhana gitu ya. Sederhana atau ada notasi sederhana yang kita ketahui adalah suatu magnification factor itu sama dengan ya 1 dibagi akar 1 min R kuadrat dikuadratkan gitu ya, ditambah 2 zeta R gitu ya, kuadrat. Nah, ini adalah magnification factor. Magnification factor sendiri adalah amplitude ya dikalikan dengan K per F0. Ini tanpa dimensi. Disebut tanpa dimensi karena amplitude ini kan dimensinya meter misalkan ya, meter. Kemudian K dibagi F0 ya itu adalah sepermeter. Itu karena F0 dibagi K itu juga meter karena misalkan kalau Anda punya pegas gitu ya, punya pegas, hukum kan berlaku. F sama dengan K kali X gitu ya. K kali X itu F sama dengan K kali X. Berarti X sama dengan ini F dibagi K.
Nah, X ini satuannya meter, jadi F ini F0 ya. F0 dibagi K ini meter. Jadi meter dibagi meter ya sama dengan 1. Jadi ini tanpa dimensi. Yang kiri tanpa dimensi, yang kanan juga tanpa dimensi semua. Ini 1 tanpa dimensi. R ini adalah perbandingan frekuensi juga tanpa dimensi, gitu ya. Yang perlu dipahami, maka disebut dengan persamaan atau notasi tanpa dimensi. Nah, yang perlu diketahui ini kalau kita gambarkan bahwa hubungan antara magnification factor ya dengan rasio frekuensi, gitu ya. Ternyata grafiknya begini ya. Untuk zeta sama dengan 0, maka grafiknya itu akan menjadi tak berhingga di daerah omega dibagi omega n atau rasio frekuensi sama dengan 1. Gitu ya. Sementara kalau omega dibagi omega n ini membesar lebih besar dari 1, maka magnification faktornya menurun dan mendekati 0 pada R atau omega dibagi omega n itu sangat besar, tak berhingga, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini perlu diamati bahwa untuk omega sama dengan 0, ya, maka di sini R sama dengan 0, gitu ya. Omega n tidak mungkin 0, gitu, karena sistem pasti memiliki omega n. Maka yang perlu dicermati kalau R sama dengan 0, maka magnification factornya sama dengan 1. Nanti berapapun zeta itu akan ketemu di magnification factor sama dengan 1 jika rasio frekuensinya sama dengan 0 atau R sama dengan 0. Itu yang perlu dipahami. Nah, kalau gambar ini kalau kita lihat semakin besar zetanya diperbesar, maka puncaknya ini menjadi menurun ya. Jadi gambar yang dengan software ini yang ada di buku ini adalah seperti ini. Jadi kalau zetanya mendekati 0,1 mendekati 0 sini ya, maka puncaknya jauh tak berhingga di R sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian kalau zetanya ditambah 0,3, ini sudah mendekati 1,7 gitu ya. 1,7. Zeta 0,4 ini 1,3 gitu misalkan sini puncaknya ya. 0,5 dia sudah di bawah 1,2. Ya. Kemudian zeta sama dengan 1. Nah, ini puncaknya ya tidak pernah ada peak gitu ya. Semakin besar lagi tidak ada peak, turun gitu, semakin turun. Ini 5. Kalau 6 mungkin begini gitu ya. Itu. Nah, yang di sini disebut dengan frekuensi statik gitu ya, statik frekuensi gitu ya. Kemudian untuk sudut fasanya itu kalau zeta sama dengan 0 itu mulai dari untuk R sama dengan 0 dia dari 0 ke 90 gitu ya, pi per 2. Setelah melewati pi per 2 ya, kalau R-nya naik maka di sini sudut fasenya lebih dari 90 ya, yaitu 180 maksimal begini. Nah, kemudian kalau zetanya 0 gitu ya. Kalau zetanya bertambah, maka sudut fasenya malah di sini di sini dia naik, tapi di lewat dari 90 dia turun gitu ya. Ini naik begini. Kalau lebih besar zetanya dia naik lagi gitu ya. Ini. Jadi intinya gini nanti gitu ya. Ya, kalau 0 dia gini. Oke. Kalau digambar dengan dengan software ini diperoleh ini zetanya 0 begini ya. Gitu ya. Kalau zetanya semakin tinggi, ini kalau zetanya 5 gitu ya. Kalau zetanya 6 mungkin begini ya, di atasnya lagi, ini di bawahnya dan seterusnya. Ya, begitu kira-kira. Baik, saya kira itu. Kemudian yang perlu dicermati ini saya ambil dari buku sebenarnya gambar observasi yang perlu diamati di sini
nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai istimewa pada persamaan notasi tak berdimensi ini ya. Coba saya share bukunya. Nah, jadi ini apa namanya persamaan tadi yang notasi tak berdimensi gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep ya omega n k per m, akar k per m, kemudian zeta itu c per cc gitu ya, c per cr gitu ya. Nah, delta statik ini adalah F0 dibagi K, yaitu defleksi under the static force F0. Ya. Sebentar. Baik, ya, saya lanjutkan. Nah, apa itu sudut fasa? Sebenarnya ini dari persamaan gerak begini ya. Kalau misalkan ini respon dari gaya pemaksa yang fungsi yang tidak putus-putus ini ya. Nah, ini gaya pemaksanya Ft. Kemudian yang putus-putus ini adalah simpangan dari sistem gitu, dari massa atau dari sistem yang bergetar. Nah, ini kelihatan saat gaya pemaksa di puncak gitu ya. Sistem belum atau simpangannya tidak maksimum, masih belum maksimum. Begitu dia simpangannya gaya pemaksa sudah mulai berkurang, simpangannya menjadi maksimum di sini. Nah, ini antara maksimum dengan pemaksa dan maksimum dari respon ini ada selisih gitu ya. Ada jarak gitu ya. Nah, jarak inilah disebut dengan fasa gitu ya. Fasa jarak ini ya. Dia tergantung pada kekuatan nilai dari C gitu ya, nilai dari redamannya ya. Maka jarak ini bisa mulai 0 sampai 90 derajat gitu ya. Kalau omega sama dengan sampai omega n gitu ya. Tapi kalau omeganya lebih besar dari omega n, maka fasenya ini bisa sampai 180 derajat maksimal ya. Jadi seperti itu. 180 derajat itu pi ya. Jadi bertolak belakang. Bertolak belakang itu maksudnya saat ditarik dia simpangannya malah responnya saat ditarik ke atas misalkan responnya ke bawah gitu ya. Nah, itu bertolak belakang seperti itu. Kalau yang omeganya kurang dari omega n, dia tidak pernah bertolak belakang. Tidak pernah bertolak belakang. Artinya kalau ditarik ya ke atas, dia ke atas tapi tidak maksimum gitu. Saat dia sudah mulai menekan, ya ini responnya baru mencapai maksimum begitu ya. Nah, itu seperti itu adalah sudut fase. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi yang tulis dari grafik tadi, dua grafik di atas ya, dua grafik ini ya, maaf ya. Oh, sini nggak ada grafik ya. Ya, dari dua grafik ini ya, maka perlu kita amati bahwa nomor satu untuk sistem tanpa redaman gitu ya, ini setanya sama dengan 0, maka ya magnification factor itu menjadi tak berhingga saat R itu sama dengan 1. R sama dengan 1 artinya frekuensi pemaksa sama dengan frekuensi natural gitu ya. Kalau sama, nah ini berbahaya. Dia akan menjadi simpangannya atau maksimum deflection-nya itu menjadi tak berhingga. Tak berhingga itu artinya ya jauh melebihi kapasitasnya, kemampuannya gitu ya. Yang diizinkan. Misalkan dia diizinkan defleksi 1 mili, dia bisa 10 mili berdefleksi. Sehingga dia sudah jauh sekali.
Dikatakan kalau itu diteruskan 10 mili itu menjadi 100 mili, 100 mili menjadi 1 meter, 1 meter menjadi 10 meter, sehingga apa yang terjadi akan patah konstruksi tersebut, gitu ya. Jadi yang kedua, nilai zeta itu mendekati lebih besar dari 0 akan mengurangi magnification factor. Ya, tadi sudah disebutkan dia menurun, puncaknya akan turun, gitu ya. Nah, yang penting di sini adalah ini ya, nilai zeta antara 0 sampai setengah akar 2 atau 0,707 gitu ya, akar 2/2 atau 1 per akar 2 itu sama dengan akar 2/2. Itu sama dengan sinus 45 atau kosinus 45. Maka di sini ya, ini adalah maksimum dari M ya, atau magnification factor terjadi jika ya R itu sama dengan ya, R itu rasio frekuensi sama dengan akar 1 dikurangi 2 zeta kuadrat, atau ya, atau bisa terjadi maksimum jika omega atau frekuensi pemaksa itu sama dengan omega n kali akar 1 min 2 zeta kuadrat. Sementara omega D itu kan omega n kali akar 1 min zeta kuadrat. Artinya ya, maksimum dari magnification factor itu terjadi ya saat frekuensi pemaksanya itu lebih rendah dari frekuensi natural maupun frekuensi natural terendah, ya. Lebih rendah dari frekuensi natural, ya. Tidak di frekuensi, tidak sama dengan frekuensi teredam loh, tidak sama dengan frekuensi natural ya. Ya sebenarnya maksimumnya itu, gitu ya. Jadi kalau kita amati di sini maksimumnya itu sebenarnya bukan di mohon maaf ya, bukan di sini, bukan di R sama dengan 1 sebenarnya maksimumnya. Tapi maksimumnya itu ada bergeser ke kiri, gitu ya, ke kiri. Ya, di puncaknya ini ya, ke kiri. Di mana nilainya ini adalah saat R sama dengan akar 1 min 2 zeta kuadrat, ya, R-nya. Atau saat omega n sama dengan, saat omega sama dengan omega n kali akar 1 min 2 zeta kuadrat, gitu ya. Sini yang penting, akar 1 min 2 zeta kuadrat. Nah, maksimum amplitudo saat R sama dengan akar 1 min 2 zeta kuadrat itu diberikan sebagai persamaan ya, amplitudo dibagi delta statik maksimum itu sama dengan 1 dibagi 2 zeta akar 1 min zeta kuadrat. Ya, itu sama dengan 1 dibagi 2 zeta. 1 dibagi 2 zeta. Karena untuk amplitudo itu maksimum ya kan sama dengan omega dibagi omega n. Tetapi itu ya, tetapi ini perbesaran maksimumnya tidak sama dengan pada amplitudo maksimum, gitu ya. Jadi di sini delta amplitudo dibagi delta statik itu maksimum itu sama dengan 1 per 2 zeta, 1 per 2 zeta. Nah, ini yang perlu dipahami, gitu ya, nilai-nilai ini. 1 per akar 2 ini nilainya adalah 0,707 ya, 0,707. Baik, itu saya kira. Saya kembalikan ke PowerPoint-nya. Ya. Jadi ini ya, untuk zeta dari 0 sampai akar setengah akar 2 gitu ya. Maka di sini magnification faktor maksimum itu sama dengan 1 dibagi 2 zeta akar 1 min zeta kuadrat. Yaitu terjadi pada R ya, omega dibagi omega n itu sama dengan akar 1 min 2 zeta kuadrat yang kurang dari 1. Ya. Dan ini M resonansinya itu sama dengan 1 per 2 zeta yang kurang dari magnification faktor maksimum, gitu ya. Jadi lebih rendah dari M max-nya. Nah, ini saya kira nah untuk R ya antara 0 sampai 1 ya, maka sudut fasanya itu tadi saya katakan sampai maksimal 90 derajat. Ini artinya apa? Ya, respon itu ya lag. Lag itu artinya terlambat ya.
terlambat dengan gaya eksitasi. Gaya eksitasi ini sudah naik sampai puncak, nariknya responnya belum sampai puncak, gitu ya, belum sampai puncak. Jadi dia saat gaya eksitasi sudah mulai menekan, ini baru responnya baru dia tertinggi, gitu ya, puncak. Nah, itu sebenarnya respon lag excitation. Nah, tetapi kalau R lebih dari 1, yaitu maka sudut fasenya itu antara 90 sampai 180. Ini artinya respon itu late excitation. Responnya mendahului eksitasi. Ini lucu ini ya. Jadi belum ditarik dia sudah keluar, gitu, belum ditekan dia sudah masuk, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini disebut dengan atau bertolak belakang, gitu ya. Saat ditarik dia bertambah pendek, saat ditekan dia bertambah panjang, gitu ya, pegasnya, gitu. Nah, ini disebut dengan apa namanya, lead, gitu, mendahului, gitu ya. Saat R sama dengan 1, maka sudut fase 90 derajat ini atau P/2, yaitu ini terjadi pada resonansi. Dan saat R mendekati tak berhingga, ini sudut fasenya 180 derajat. Ya. Jadi respon dan eksitasi di luar fase, artinya bertolak belakang. Ya. Nah, ini contoh, ya, contoh soal ini sama dengan soal nomor berapa ya ini ya, di buku ini bisa dicari soal nomor bab 3 nomor 24 ya. Bab 3 nomor 24 gitu ya. Tapi di sini kan yang ditanyakan 324 itu persamaan geraknya gitu ya. Persamaan gerak. Nah, di sini yang dicari adalah nilai C ya, nilai C ya sedemikian sehingga di sini ya, demikian sehingga ya, respon steady state itu ya kurang dari ya amplitude respon steady state ini ya. Ini nih tanda begini ini theta amplitude theta ini maksudnya ini setara dengan kalau dia karena dia gerak apa namanya rotasi ini setara dengan kalau dia simpangan translasi begini ya. Ini setara. Jadi amplitudenya ya kurang dari 0,03. Jadi amplitude steady state harga mutlak ini ya, itu kurang dari 0,03 radian. Kurang dari ini yang besarnya 0,03. Jadi berapa nilai C agar gitu ya, berapa nilai C agar ya di sini simpangan ya saat steady state kurang dari amplitude maksimumnya, itu ya, amplitude maksimumnya yaitu 0,03. Jadi simpangannya kurang dari 0,03 rad. Ini tak bermassa ya, rigid massless ini tak bermassa. Nah, pada frekuensi rasio atau range frekuensi antara 100 sampai 200 rad per sekon omega, ini frekuensi pemaksanya ya. Nah, A ini adalah 0,001 atau 1 mili ya. 1 mili amplitude yang bergetar kan ini ya, naik turun. 1 mili naik turunnya gitu ya. Kemudian L 0,1 meter 10 cm ya, 100 mili gitu ya. Dan K ini 10.000 Newton per meter dan massa ini adalah 100 gram. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, yang pertama kita harus membuat model untuk mendapatkan persamaan gerak. Yang kedua, menentukan apa namanya simpangan steady state-nya, ya, simpangan steady state-nya. Yang ketiga, menerapkan ya di sini spesifikasi pada yang syarat yang ditentukan. Ini syarat batasnya. Ini adalah simpangan steady state kurang dari 0,03, kemudian rasio jangkauan frekuensi dari 100 sampai 200. Kemudian baru membuat solusi dari menyelesaikan atau mendapatkan nilai C. Nah, dari bentuk tadi ya bentuk apa namanya konstruksinya kan begini konstruksinya. Di sini ada bekas, maaf di sini ada begini ya, ada C ya. Di sini ada pegas. Nah, pegasnya ini ujungnya pegas ini digetarkan jadi naik turun ya. Ini A sin
omega T gitu ya. Ini ada massa. Nah, di sini sendi gitu ya. Nah, tentu ini massa ini akan naik turun begini gitu ya. Ya naik turun. Menyimpang. Nah, saat dia naik misalkan begini, ini ada theta sini. Ya. Tetanya berapa? Nah, ini naiknya di sini kan dari sini kita bisa mendapat persamaan bahwa sigma momen ya di titik O gitu ya. O sama dengan I theta dot gitu ya. Nah, yang menyebabkan momen ini kalau ini naik turun ini kan ada K ya. Ya, sini K kali L per 2 gitu ya. Ini kan L per 2 ya. Ini L per 2. K kali L per 2 theta. Nah, ini adalah simpangannya di sini ya. X-nya dari pegas gitu ya. Dikalikan dengan L per 2 ini adalah jarak sini. Jaraknya adalah mencari momen ya. Cari momen. Kalau di sini begitu juga C kali L per 2 theta dot kali L per 2. Kemudian gaya yang di sini A ini ya, A sin omega T ini kan ya kan yang ditarik kan pegasnya. Berarti K kali ya K kali A ya kali, nah ini K kali A ini adalah A ini kan amplitude. K kali amplitude itu kan gaya. Jadi kalau misalkan ini ada pegas begini, ya. Kemudian ini ada ditarik ke sini sebesar A gitu ya. Maka ya berarti kan ada gaya besarnya adalah K kali A gitu ya. K kali A ini adalah gaya sama dengan F. Ini gaya. Nah, K kali A ini gaya, kemudian gaya arahnya ke sini, ke atas ya. Maka dia akan menyebabkan momen terhadap PO sebesar K kali A dikalikan L per 2. L per 2 ini adalah apa namanya? L per 2 ini adalah jaraknya. Nah, tapi A ini kan tidak konstan. A ini adalah fungsi waktu sin omega T dikalikan sin omega T. Sehingga persamaannya menjadi ya I di sini adalah I dari massa ini dihitung ke sini ya sama dengan M kali L kuadrat ya, ini I ya, ini I ya, I theta dot gitu ya, ditambah ya, C ya, L kuadrat per 4 theta dot, L kuadrat per 4 theta dot, kemudian ditambah K L kuadrat per 4 L theta gitu ya, sama dengan K kali ya A kali L per 2 sin omega T. Inilah persamaannya. Ya. Ini I-nya adalah ML kuadrat ya. Ini persamaannya. Nah, ini disebut dengan massa ekivalen, ini C ekivalen, ini K ekivalen, F ekivalen. Sehingga dari sini, dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan omega N sama dengan K ekivalen dibagi M ekivalen. Ya, sama dengan K L kuadrat per 4 dibagi dengan ML kuadrat. Sehingga ininya hilang, L kuadratnya hilang. Sehingga sini K dibagi 4M. Nah, ketemu. Ini adalah omega N. Oke, omeganya kan antara 100 sampai 200 ya. Nah, omega N-nya 158. Jadi dia di antara ini kalau ini omega 100 ya. Omega, ini omega N-nya di sini ya. Ini omega. Ini 100, gimana, ini 200, ini omega N-nya di 158. Baik, ada pertanyaan? Baik. Nah, langkah kedua adalah mencari nilai ini maksimum ya. Ya tahu. Ya. Nilai maksimumnya tidak di omega sama dengan omega N ternyata gitu ya. Tapi dia ada di bergeser di sedikit di kiri ya, di 1/2 zeta gitu ya. Nah, pada yang perlu dicermati di sini ya, di sini yaitu saat pada frekuensi statik artinya saat omeganya mendekat sama dengan 0 gitu ya. Saat omega sama dengan 0, maka di sini percepatan simpangannya juga 0 dan kecepatan simpangan juga 0. Artinya kalau massa begini, ada massa ini ya. Ini tidak ada, sini ada gaya, tapi tidak ada sin omega T. Omeganya 0, berarti sinnya 0. Hanya ada ditarik saja dia. Ditarik oleh A, gitu, disimpangkan ke atas A.
tidak dibolak-balik gitu ya. Maka di sini diperoleh omega sama dengan 0, di sini theta dot dan theta dot dot sama dengan 0. Sehingga dengan demikian ya simpangan statik gitu ya. Simpangan statik itu sama dengan, atau frekuensi statik itu sama dengan K kali L kuadrat per 4 theta sama dengan ya. Nah, theta statik ini berapa tadi? 1 ya. Jadi K kali A apa namanya? K kali A L per 2. Jadi pada saat simpangan statik ini kan persamaannya kan begini. Saat simpangan statik berarti ini sama dengan ini, gitu ya. Jadi K kali K ekivalen sama dengan F ekivalen, gitu ya. Jadi kita peroleh di sini kalau begitu ya simpangan statik atau frekuensi statik ini sama dengan 2A dibagi L. Ini 0,02 rad. Padahal ya apa namanya ditentukan bahwa delta ini sama dengan lebih kecil dari 0,03 ya. Nah, sementara ini 0,02 ya, 0,02 ya. Nah, karena yang ditentukan ini adalah ini 0,03, sementara ini adalah 0,02, maka ya kita akan menaikkan yang ini gitu ya. Apa menurunkan ini ya, apa namanya menurunkan dari simpangan apa namanya yang ini ya, simpangan maksimumnya itu atau amplitude maksimumnya agar mendekati dari atau mengurangi dari apa puncaknya ini ya, tidak sampai melebihi simpangan statiknya. Oke. Nah, sesuai dengan syarat batas bahwa perbesaran maksimum itu K ekivalen dikalikan dengan simpangan amplitude dibagi gaya, gitu ya. Maksimum itu sama dengan 1 dibagi akar 2 seta 1 dibagi 2 seta akar 1 min seta kuadrat. Dan sini nilainya ya 0,707 atau 1 per akar 2 gitu ya. Ini 1 per akar 2 itu 707. Nah, di sini diperoleh bahwa syaratnya adalah adalah di sini amplitudenya ini atau ini itu sama dengan 0,03 maksimum. 0,03. Karena ini ditentukan di sini ya, ditentukan di awal. Determine C sehingga ini ya, ini sama dengan 0,03 gitu ya. Nah, maka dari itu ya, kalau kita masukkan di sini ya, ini persamaan ini, jadi K kali amplitude maksimum dibagi F ekivalen maksimum sama dengan ya K ini C ya, K ekivalen ya, K ekivalen ya dikalikan ini dibagi F ekivalen sama dengan L per 2A ini ya, L per 2A. Nah, kalau kita nilainya ini kan ini adalah 0,03, L-nya adalah 0,1 ya, 0,1 meter ya. A-nya adalah 1 mili ya, 0,001 meter kali 2. Nah, ini dijumlahkan 3 dibagi 2 itu adalah 1,5 ya, 1,5. Nilainya 1,5. Artinya apa? Artinya nanti bahwa 1 dibagi 2 seta akar 1 min seta kuadrat ini harus kurang dari ini maksimum gitu ya. Nah, ini sama dengan 1,5 ya tadi ya. Berarti kurang dari 1,5. Sehingga ini dipenuhi oleh seta sama dengan, kalau caranya bagaimana? Samakan aja ini dulu 1,5 ya. Jadi kalau begitu berarti C ekivalen dibagi seta itu kan C dibagi CCR 2 akar KM gitu ya. C dibagi 2 akar KM. Itu seta sama dengan ya
C kali C ekivalen ini ya, kemudian K ekivalen ini dimasukkan angkanya menjadi C per 4 akar KM. Nah ini C per 4 akar KM ini ya, masukkan ke sini kurang dari 1,5 ya. Jadi theta itu apa namanya tadi ketemu ya, ini persamaan ini tentu dulu cari dulu yang ini ya, yang ini kali, yang ini cari dulu C dibagi 4 ini kan intinya kita belum ketemu, tapi setanya kan sudah ketemu sini ya, setanya ini angka semua, ini bisa dicari nilainya, yang ini sama dengan ini gitu ya, sama dengan yang A ini sama dengan, nah dari bagaimana mendapatkan zeta, sini ya, zeta sama dengan sini 1 dibagi 2 zeta akar 1 min zeta kuadrat sama dengan 1,5, dan maksimum zetanya itu adalah 0,707. Nah, persamaan ini kita kuadratkan, ini kuadrat, ini juga menjadi kuadrat, ya berarti di sini kan 1 dibagi 4 zeta kuadrat, sini 1 min zeta kuadrat gitu ya, sama dengan 1,5 kuadrat gitu ya. Nah ini diselesaikan, berarti kan sini 4 zeta kuadrat dikurangi 4 zeta kuadrat dikurangi 4 zeta pangkat 4 gitu ya, sama dikalikan dengan 1,5 kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Jadi kan ini 4 zeta kuadrat dikurangi 4 zeta pangkat 4 ya, kemudian dikalikan sini 1,5 pangkat 2 sama dengan 1. Ini persamaannya gitu ya. Nah persamaan ini kalau ini 1,5 kuadrat itu berapa ya? Nah, 3/2 ya. 3/2 kuadrat 9/4 ya. 9/4 gitu ya. Dikalikan ini ya. Ini 4 zeta kuadrat, ini 4 zeta pangkat 4 ya. Sehingga kita peroleh ya, dikalikan ini sama dengan 1, kalau kita pindahkan ini menjadi zeta dikalikan dibagi 4 semua ya. Ya, ini kan kalau atau dikalikan 4 ya. Oh ini hilang ini ya, ini hilang dengan ini, sehingga kita peroleh zeta pangkat 4 min zeta kuadrat, zeta pangkat 4 min zeta kuadrat ditambah 1/9 itu sama dengan 0. Maka dari akar ini diperoleh zeta kuadrat adalah 0,1273 dan zeta kuadrat yang berikutnya, yang kedua 0,8727. Nah, dari zeta kuadrat pertama 0,1273 diperoleh zeta 0,357. Dari zeta kuadrat yang kedua diperoleh zeta 0,934. Nah, ini tidak bisa, kenapa? Karena tertinggi maksimum 0,707, sehingga yang dipilih ini. Ya. Saya kira itu. Nah, kalau sudah ketemu zeta, ya, zeta maknya ketemu zeta 1 0,357, maka C ya, C dicari dari sini. C sama dengan ya ini zeta kali 4 akar KM gitu ya. C sama dengan zeta kali 4 akar KM. Jadi 45. Inilah jawabannya. Sama dengan ini artinya C minimal sama dengan ini artinya C lebih besar dari atau sama dengan 45. Nah, itu cara menyelesaikan persamaan ya getaran gitu ya, getaran paksa. Nah, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu ya, 1 jam saja, karena selanjutnya saya ada acara pelepasan wisudawan ya, jadi diundang. Oleh karena itu saya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Latihan soalnya minggu depan saja. Begitu saya kira. Baik, sampai jumpa. Kalau tidak ada, mohon maaf nih tidak ada pertanyaan dulu ya. Pak, terima kasih Pak. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih Pak. Tahrul lagi buka baju ini. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke.